Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat kubus menggunakan GeoGebra. Langsung saja kita ke menu GeoGebra-nya. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5.0. Untuk tampilan yang pertama bisa kita lihat bersama-sama. Di sini tampilannya masih tampilan grafik 2 dimensi. Dan kita ketika akan membuat suatu kubus, berarti kita perlu tampilan 3D ya. Kita coba ke tampilan, menu tampilan, dan kita pilih tampilan grafik 3D. Oke, di sini langsung muncul tampilan grafik 3D. Nah, ini untuk membuat suatu kubus ada beberapa cara ya. Paling tidak ada 2 cara. Jadi coba kita cara yang pertama terlebih dahulu, yang langsung menggunakan tool. Di sini ada ini kayak bangun ruang lah ya untuk membuat bangun ruang di sini. Di sini piramid, karena yang paling atasnya piramid gitu kan ya. Bisa ini prism untuk prisma. Terus ini untuk yang kalau kita akan membuat suatu kerucut ataupun prisma gitu kan ya, atau ini piramida gitu kan ya, ini prisma gitu untuk naik ke atas gitu kan untuk menentukan tingginya berapa. Terus ini bisa juga langsung membuat suatu kerucut langsung dengan menggunakan tool ini, menu ini ya. Terus untuk tabung juga bisa menggunakan ini. Terus di sini ada mungkin nanti ada beberapa tergantung ini ya sisinya ya, nanti tetrahedron di sini. Terus ini ada cube. Nah, ini cube kubus gitu kan ya. Terus di sini net ini untuk melihat jaring-jaringnya seperti apa dari bangun ruang yang kita sudah buat. Oke, langsung saja kita akan mencoba membuat suatu kubus. Jadi kita gunakan tool cube. Jadi kita klik menu atau tool cube-nya. Nah, di sini sudah ganti tadinya piramid, jadi sekarang cube. Nah, kita tentukan dulu 2 buah titik ya. Cukup 2 buah titik. Di sini titik yang pertama, titik A, di 1,0 dan titik B-nya di 3,0. Nah, di sini langsung akan terbentuk suatu kubus ketika kita tadi sudah menentukan atau memilih tool cube gitu kan ya. Berarti kita akan membuat suatu kubus. Nah, di sini tadi saya klik titik A-nya di 1,0 dan titik B-nya di 3,0 sehingga terbentuk suatu kubus dengan panjang sisinya adalah 2 satuan. Jadi di sini terlihat. Oke, nah ini karena ini 3D ya, jadi ini mohon maaf tadi ada salah yang saya sampaikan bahwa di sini titik A di sini adalah titiknya ini, titik X-nya ini 1, titik Y-nya 0, titik Z-nya karena ada 3 sumbu ya ketika 3 dimensi. Berbeda ketika kita melihat di 2 dimensi, di sini hanya sumbu X dan sumbu Y. Tapi di sini untuk yang 3 dimensi berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi di sini titik A ada di titik 1,0,0, titik B di titik 3,0,0. Nah, untuk melihat titik-titiknya di sini kita bisa melihat di tampilan aljabar di sini juga. Titik C ini sudah di titik 3,2,0 di sini. Karena di sini untuk yang Z-nya berarti 0 ya, karena masih di datar gitu ya, sumbu datar. Oke, di sini bisa kita lihat titik-titiknya. Titik D di titik 1,2,0, titik E di titik 1,0,2, titik F di titik 3,0,2, titik G berada di koordinat 3,2,2, dan titik H berada di koordinat 1,2,2. Oke, coba kita lihat kembali, kita explore bahwa
setiap ruas garisnya ini panjangnya ada dua satuan gitu ya di sini. Semuanya 2 karena memang kubus itu sisi-sisinya sama panjang gitu ya. Terus di sini ada lagi, ini ada segi 4 gitu kan ya. Jadi komponen ada segi 4. Coba di sini untuk yang segi 4 ABCD. Nah, berarti ini luasnya adalah 4 gitu kan ya. Luasnya adalah 4 satuan. Segi 3 ABFE ini luasnya juga ada 4 satuan. Begitu juga dengan segi 3 ADHE juga 4 satuan. Segi 4 BCGF 4 satuan. Segi 4 CDHG 4 satuan. Dan segi 4 EFGH 4 satuan. Oke, nah sedangkan di sini untuk yang A sama dengan 8 ini adalah menyatakan volumenya. Volume dari kubus itu adalah 8 kubik gitu kan ya. Cube, di sini cube. Oke. Itu untuk mengkonstruk suatu kubus. Ini cara yang pertama. Coba kita ke cara yang kedua ya. Nah, ini cara yang kedua karena kita sama-sama mengetahui bahwa kubus itu merupakan suatu prisma juga, jadi kita bisa menggunakan tool prism ya nantinya ya. Jadi kita akan coba menggunakan tool prism seperti apa? Oh ya, tapi sebelumnya kita coba membuat suatu kubus dulu, jaring-jaring dari kubus ini. Jadi kita menggunakan tool net. Coba kita terlebih dahulu kita ke kubusnya, kita klik apa ya? Bentar. Oke, kita coba ke sini. Berarti ini kita sentuh dengan yang bagian dari, kita lihat karena kita kesulitan ya, saya kesulitan ini menyentuh di bagian ini. Jadi kalau di sini atau kita coba di sini. Oke, nah kita klik yang cube agar kita bisa membuat suatu net atau jaring-jaringnya. Jadi kita klik keseluruhan dari kubusnya. Jadi kita klik cube, lalu kita klik net. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa ada suatu jaring-jaring kubus ya. Di sini ada 6 buah persegi. Di sini ada titik, bukan titik, sisi alas. Di sini sisi belakang, sini sisi depan, ada sisi kanan, kiri, dan atas gitu ya. Coba kita slider. Nah, ketika kita menggunakan slider di sini, kita geser-geser slider yang di sini, jadi akan membuat jaring-jaringnya itu terbuka, tertutup. Nah, ini seperti ini. Oke, nah bisa dilihat bahwa bagian mana sih yang sisi samping kanan, sisi samping kiri, depan, belakang, dan atas ketika jaring-jaringnya seperti ini. Oke, nah ini memang GeoGebra ini otomatis langsung membentuk satu jaring-jaringnya, bentuknya hanya seperti ini saja gitu ya. Oke, ini seperti ini. Kita bisa lihat di tampilan 3D. Ketika kita slider, bisa terbuka, tertutup. Nah, ini terbuka, langsung ini tertutup, menutup kembali. Ya, jadi kita bisa lihat bagian mana sih yang sisi atas, bagian mana sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Oke, nah. Oke, ya, seperti ini untuk melihat jaring-jaringnya. Nah, di sini
Tampilannya seperti ini ya jaring-jaringnya. Oke, lanjut ya untuk cara yang pertama seperti tadi. Untuk cara yang kedua kita menggunakan tool prisma ya, karena kubus itu merupakan suatu prisma juga. Jadi coba nanti saya buka jendela yang baru ya untuk mengkonstruk atau membuat kubus dengan cara yang kedua. Kita tunggu tampilan jendela yang barunya. Oke, masih loading. Nah, sudah muncul ya untuk tampilan jendela yang baru yang masih kosong. Sama seperti yang langkah yang pada aktivitas sebelumnya. Jadi kita pilih tampilan, kita pilih tampilan grafik 3D. Kemudian akan muncul di sini tampilan grafik 3D-nya. Coba agar sebenarnya ini tampilan grafik 2 dimensi membantu juga kita ketika kita menentukan alas suatu bangun ruangnya gitu ya. Jadi kalau di sini kan agak ini ya kurang akurat nantinya gitu. Ada kemungkinan kurang akurat ketika memang nanti mau menentukan misalkan 2,3 atau 3,2 gitu. Nah, kecuali kalau mungkin 1,1, 1,2, 1,1 juga agak susah gitu kan menentukannya. Jadi ketika kita kecuali yang ini ya kayak 1,0,0 atau 2,0,0 yang ada di titik-titik garis ini bisa dengan mudah tepat gitu nantinya. Ini bisa membantu kita menentukan titik dari alas bangun ruang yang akan kita buat. Coba kita misalkan menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Ketika kita kubus, coba membuatnya dengan misalkan titik yang pertama di sini ya, ukurannya misalkan kita buat coba 3 satuan ya. Oke, sisi rusuknya, panjang rusuknya 3 satuan. Jadi di sini otomatis terlihat di tampilan 3D ketika kita meskipun kita membuat titik-titiknya di tampilan 2 dimensi, grafik 2 dimensi, tapi akan terkoneksi juga dengan tampilan grafik 3 dimensinya. Oke, nah ini untuk membuat suatu bangun datar ya. Di sini ini karena kita membuat kubus, jadi alas dari kubus itu bentuknya persegi. Kita akan membuatnya dengan perseginya 3 satuan. Kita coba buat poligon untuk membuat suatu persegi. Oke, kita akan membuat suatu poligon. Kita klik menu poligon. Nah, kita pilih poligon. Untuk membuat suatu persegi, kita klik titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, kemudian lanjut ke titik D, dan kembali lagi ke titik A. Nah, ini akan terbentuk suatu persegi dengan sisi 3 satuan. Nah, ini kembali ke tujuan awal kita, yaitu membuat suatu kubus dengan menggunakan konsep prisma gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ketika akan membuat prisma, jadi paksa ke prisma. Nah, kita klik. Coba. Nah, di sini kita atur ketinggiannya. Tingginya karena kubus seperti yang kita ketahui bahwa kubus itu semua rusuknya adalah sama. Jadi ketika di sini rusuk alasnya 3, berarti di sini ketinggiannya juga 3. Kita ketikkan di sini ketinggiannya 3 dan klik OK. Nah, ini langsung di tampilan 3D langsung terbentuk suatu kubus dengan
panjang rusuk 3 satuan panjang ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat Nah, ketika kita mengkonstruknya dengan cara seperti yang tadi, kita lihat bahwa titik A ini masih seperti di 2 dimensi gitu ya di sini. Titik B, titik C yang alasnya itu masih di 2 dimensi, tapi titik yang alasnya, yang atasnya itu ada di 3 dimensi. Jadi ketinggiannya ini sebagai Z-nya gitu kan ya. Nah, sedangkan di sini untuk Z-nya itu adalah 0 semua sebenarnya gitu kan ya kalau di 3 dimensi. Tuh. Oke, ini seperti ini. Dan di sini untuk yang sini volumenya ya, volumenya 27 karena di sini panjang rusuknya itu 3 satuan. Itu seperti ini ya, ininya. Ini cara yang kedua. Sama kalau mau melihat net atau jaring-jaringnya juga sama seperti yang tadi yang bisa kita lakukan dengan net gitu ya nantinya. Coba kita klik dulu netnya ya. Kita lihat seperti apa. Nah, bisa terlihat. Oke, kita lihat netnya seperti ini. Coba kita perkecil ya. Perkecil supaya bisa terlihat. Untuk perkecil kita gunakan menu yang di sini ya. Lalu klik yang perkecil. Kalau mau perbesar lagi kita klik yang perbesar. Kita klik tab-tab di sini. Lalu kita coba geser tampilannya. Oke, nah sini terlihat untuk jaring-jaringnya sama seperti yang tadi ya. Coba kita ke 3D-nya, kita juga coba geser. Coba ke sini lagi. Oke, kita perkecil dulu yang tampilan grafik 3D-nya. Nah, ini bisa terlihat seperti ini ya untuk net atau jaring-jaringnya. Sama, kita bisa slider juga seperti ini. Untuk tampilannya kita lihat di tampilan 3D-nya. Menutup. Sampai membentuk suatu kubus. Oke. Terus kita geser lagi, membuka. Kita bisa melihat bagian mana yang alas, bagian mana yang samping kanan, kiri, depan, belakang, dan atas dari kubus yang ada pada tampilan grafik 3D. Oke, ini seperti ini untuk membuat suatu jaring-jaring dari kubus. Oke, coba kita kalau tadi kita awalnya dari menu atau tampilan 2 dimensi, coba kita langsung klik yang prism ya. Kita menggunakan tool prism atau prisma gitu ya. Kalau tadi kan kita membuat suatu alasnya dulu, alasnya bentuk persegi, lalu kita paksa ke prisma gitu kan ya. Coba kita membuat suatu kubus, karena kubus juga merupakan salah satu prisma. Jadi kita menggunakan tool prism. Oke, kita coba buka jendela baru. Kita tunggu. Agak lama loadingnya. Oke, masih loading. Oke, sudah muncul tampilan jendela barunya. Kita coba menggunakan
tool prism ya untuk menggambar kubus. Oke, nah ini udah ada tampilan grafik 3D-nya. Jadi seperti biasa kita pilih tampilan, terus kita pilih juga tampilan grafik 3D. Oke, coba kita buat prism gitu ya. Nah, kita langsung memilih titiknya, misalkan titik 0,0. Terus ini satuannya 2 satuan saja ya rusuknya. Oke. Nah, di sini ketika prism itu kan kurang tepat ya. Ini coba geser lagi sampai ke yang tepat, atau coba deh, bentar. Kita oke. Nah, ini karena prisma itu bebas ya, alasnya bentuknya apa saja. Tapi ini untuk mempermudah, coba kita undo saja ya. Untuk menentukan titiknya, alasnya ya, titik-titik pada alasnya. Coba kita close dulu, kita tampilkan 3D kembali. Oke, di sini coba kita tampilkan guide-nya. Oke, tadi kan hilang ya tampilan guide-nya. Jadi di sini klik yang tanda panah yang ini, nanti ada menu-menu yang baru kita klik yang ini. Jadi nanti ada tampilan. Nah, ketika klik yang garis kartesiusnya ini nanti hilang, kita klik lagi garis kartesiusnya. Oke, muncul kembali. Coba kalau kita, nah oke, nah, di sini ada kita tambahkan yang grid-nya gitu kan ya. Nah, coba kita buat dulu saja ya untuk titik-titiknya di sini untuk mempermudah supaya tepat, karena kita tujuannya membuat suatu kubus yang harus bentuk alasnya itu persegi. Oke. Nah, jadi kita ke tampilan 3D-nya. Oke, nah ini sudah ditentukan titik-titiknya. Jadi kita akan membuat suatu prisma. Jadi kita klik dengan menu yang tadi. Prism ya, kita pilih prism. Kemudian klik yang titik A, terus titik B, titik C, titik D, dan titik A kembali. Oke, nah ini sudah ada. Nah, ini kita ke ataskan saja. Kita kursornya kita tarik ke atas. Supaya, nah ini karena prism, jadi kita bisa menentukan tingginya berapa. Nah, karena kita tujuannya membuat suatu kubus, jadi tadi alasnya itu sisinya 3, rusuknya ya, maaf, alasnya itu rusuknya 3, jadi di sini juga kita tentukan ketika tinggi kita sampai ke titik Z-nya yang 3. Oke, nah di sini sudah terbentuk suatu kubus dengan ukuran panjang rusuknya adalah 3 satuan. Coba kita bisa putar. Oke, ini dari sisi atas, ini dari depan seperti ini, dari sisi kanan, ini sisi belakang, ini sisi kiri, dan ini bawah. Ini seperti ini, bisa kita manipulasi, kita putar-putar seperti ini ya. Oke. Oke, seperti ini. Bisa coba kita lihat netnya. Kita klik di bagian, nah oke. Kita kliknya di bagian prism gitu, yang A sama dengan 27, karena itu ya kubusnya gitu. Kalau 27 itu isi dari kubusnya gitu kan ya, secara keseluruhan gitu, semuanya, tidak hanya bagian sisi kanan atau alas atau atas atau kiri atau depan atau belakang dari sisi kubus gitu kan ya.
Coba kita lihat seperti ini tampilannya. Kita perkecil ya supaya bisa terlihat semua. Oke, kita klik di sini. Oke, bisa kita terlihat semua seperti ini tampilan dari jaring-jaringnya. Coba kita lihat yang di 3D, kita perkecil juga, kita slider, buka. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Oke, tutup, terus buka kembali jaring-jaringnya. Oke, ya. Seperti ini untuk mengkonstruksi kubus ya. Jadi paling tidak ada 3 cara ya yang bisa kita lakukan menggunakan tool pada GeoGebra untuk membuat suatu kubus dan membuat jaring-jaring kubusnya. Gitu. Jadi di sini di tampilan aljabar bisa kita perhatikan untuk titik-titiknya gitu kan ya. Titik-titiknya, terus untuk panjang dari setiap ruas garisnya. Dan di sini ada volumenya. Sedangkan di sini net itu berarti luas dari keseluruhan dari persegi ke 6 persegi di sini. Oke, seperti itu untuk kubus ya ininya. Mengkonstruk suatu kubus dengan menggunakan GeoGebra. Jadi di sini net itu berarti menggambarkan kenapa C sama dengan 54. Ini menggambarkan luas permukaannya ya, karena di sini jaring-jaringnya ini terdiri dari 6 buah persegi. Dengan sisinya tadi kita membuatnya 3 satuan ya sisinya. Jadi ada luas persegi, 1 persegi 9 kali 6 buah persegi, jadi 9 kali 6, 54 ya, 54 satuan persegi. Dan ini prism di sini sama dengan A sama dengan 27. Jadi di sini yang terlihat seperti ini ya. Volume ini ya. Dan di sini ada pinggiran, ini berarti ruas garis ya, ruas garis AB, AD gitu ya. Semuanya panjangnya ada 3 satuan. Coba kita geser ke sini. Oke, di sini segi 4 ini sama dengan 9. Ini menunjukkan luas dari perseginya. Kemudian ini ada titik-titiknya. Oke, seperti itu. Bisa dilakukan dengan 3 cara. Tapi yang paling mudah adalah cara yang pertama lah ya. Langsung menggunakan cube saja. Hanya menentukan 2 buah titik yang merupakan ruas garis dari kubusnya gitu. Oke, terima kasih. Sekian untuk paparan terkait mengkonstruksi kubus. Terima kasih, diakhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.